Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini bersama saya Sarifatul Hasanah dan Adinda Putri Susanti dalam acara Tabasam, tanya-tanya bab Islam. Oke pemirsa di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dilindungi Allah dan selalu baik-baik aja ya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang bab takwa. Apa sih itu takwa? Kira-kira pemirsa di rumah tahu nggak takwa itu apa? Dan Mbak Adinda tahu nggak takwa itu apa? Takwa itu apa ya? Setahu aku sih takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bener nggak sih? Nah, daripada pemirsa ragu nih sama jawabannya Mbak Adinda dan pemirsa masih penasaran apa sih takwa itu? Nah, pemirsa kebetulan banget nih kita kedatangan narasumber dari Magelang, Jawa Tengah. Kira-kira siapa ya narasumbernya? Makanya nih jangan kemana-mana, tetap di Tabasam, tanya-tanya bab Islam. Terima kasih pemirsa masih setia di acara kesayangan Anda di Tabasam, tanya-tanya bab Islam. Oke pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu pengurus di API Asri Tegarrejo Magelang. Assalamualaikum Bapak Wildan. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Mbak Dinda sehat selalu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita basa-basi dulu sebentar biar lebih enak ngobrolnya. Ngomong-ngomong Pak Wildan asli Magelang? Enggak Mbak, saya aslinya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Dari daerah Karawang. Jauh juga ya. Kok bisa tuh Pak dari Karawang ke Jawa Tengah? Kan jauh-jauh banget tuh Pak, ke Magelang lagi. Ya mungkin ini salah satu daripada tema lagi ya. Oh, iya. Ya kebetulan dulu itu saya dari lulus SD, kemudian dilanjutkan saya orang tua untuk menyuruh untuk mencari ilmu di pondok pesantren, tepatnya di Magelang. Kebetulan dulu itu saya ikut kakak dulu yang mondok di pesantren Tegarrejo. Kemudian setelah SD itu saya ikut dengan kakak. Ya alhamdulillah nggak kerasa. Udah berapa ya? Dari 2006 sampai sekarang udah 2020. Lama juga. Ya mungkin Mbak Syarifah, Mbak Dinda ini belum lahir. Kakaknya juga di sini. Ya alhamdulillah dulu kakak juga di pesantren di Tegarrejo. Kemudian saya di 4 tahun di pesantren, baru kakak meneruskan di perjuangan di rumah sekarang. Gimana nih Pak pengalamannya waktu di pesantren? Pasti kan kalau masih kecil, lulus Ya. kelas 6 langsung mondok tuh gimana? Ya mungkin kaget ada, terus ya senang juga. Yang paling pasti itu nggak betah di pesantren itu. Karena dulu kan juga beda. ya bahasa pun saya dulu untuk memahami bahasa Jawa itu sampai bisa mengucapkan itu kurang lebih ya 1 tahun lah. Karena 1 tahun dulu itu kecil segini tuh. Mungkin masih imut-imut, sekarang udah agak besar kayak gini tuh. Nih, Ya itu. cuman 1 tahun memahami bahasa Jawa? 1 tahun saya memahami, kemudian 2 tahun saya bisa mengucapkan. Ya walaupun sekarang ini masih logat-logatnya masih belum lancar sih. Kelihatan ya orang Jawa Barat kalau ngomong bahasa Jawa itu kelihatan gitu. Ya 2 tahun lah dulu. 2 tahun saya mulai bisa mengucapkan bahasa Jawa yang asli. Ada misalnya Mbak, biasa kan kalau ada orang yang bahasanya beda itu kan pasti diledekin sama teman-teman gitu tuh, dulu ada nggak Pak? Ada, tak ceritain sebentar. Dulu itu pernah saya di kamar ini, kebetulan saya orang Purwokerto.
di orang-orang ngapak-ngapak itu kan itu. Ngapak. Nah, di kamar itu saya posisi masih paling kecil dulu itu di kamar. Nah, posisi saya itu pas itu saya sakit sariawan. Bibir saya sariawan nih. Nah, temen ada yang datang. Nah, nanyain, Wildan, kamu silitnya kenapa? Kan paham ya silit ya? Kalau orang Jawa ini silit ini mengatakan bokong itu kan. Nah, kamu bokong kok pegangnya bibir gitu. Saya nggak tahu kalau silit itu bokong. Silit itu saya taunya bibir kan. Nah, teman saya itu bilang, silit kamu kenapa Dan? Silit saya sariawan. Gitu saya bilang gitu. Nah, akhirnya satu kamar itu ya tertawa semua. Cuman saya doang, ini kenapa orang-orang kok pada tawa itu kan. Gitu. Itu salah satu pengalaman yang ya setelah akhirnya saya tahu silit itu apa tuh. Silit itu bokong kamu sariawan. Nah, kan nggak mungkin gitu. Ya, itu beberapa pengalaman. Ya dulu itu kecil ya di bercanda sama anak-anak kamar itu biasa lah. Banyak banget ya berarti kisah-kisahnya. Ya nggak kerasa lah itu. Kira-kira nih temennya Pak Wildan tuh yang di pondok sekarang juga ada yang ngabdi, apa udah ada yang nikah gitu? Rata-rata nikah udah. Rata-rata udah nikah. Kira-kira nih Pak Wildan kapan nyusul? Ya doanya aja lah. Mudah-mudahan segera ada makmum yang datang gitu. Amin, kita doain. Ya kita selalu berdoa. Ya, Oke amin. nih Pak Wildan, ini tuh kita mau tanya tentang bab takwa. Sebenarnya takwa itu apa sih Pak? Tapi mohon maaf nih Pak, jangan dijawab dulu. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Tabasam Tanya-Tanya Bab Islam. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Tabasam Tanya-Tanya Bab Islam. Oke pemirsa, kali ini gimana nih Mbak? Apa Pak masalah tentang takwa itu apa tuh? Oh, takwa, ya. Ya memang kita tidak ini sih untuk pengertian sekali takwa kita sering lah ya tiap hari sering kita mendengar tentang apa itu takwa. Terus takwa ini, ya memang secara garis besar ini takwa itu adalah kita menjalankan perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah dan juga di situ tidak melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah secara garis besar. Cuman yang saya ingin tekankan lagi, kita sudah sering ya mendengar kata-kata larangan terus perintah-perintah Allah. Saya pada kesempatan saat ini ingin menggambarkan sedikit aja lah. Kita di pesantren gitu ya. Kita di pesantren seorang santri. Saat ini ada perintah yang harus dijalankan oleh seorang santri, mengaji, terus belajar, terus mungkin kalau kita yang di SMK ini kan ada tambah lagi pelajaran formal sekolah itu. Larangan-larangan itu mencakup daripada kita nggak boleh keluar, nggak boleh di situ nggak boleh ketemu orang tua terlebih dahulu. Itu secara gambaran besar gitu. Ya begitu pun bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Misal di situ perintahnya adalah melakukan sholat, puasa. Itu adalah perintah-perintah Allah yang harus dijalankan. Ya sebetulnya seringlah kita ya, Mbak Sarifah ya, mendengar setiap hari kita perintah Allah, larangan Allah. Cuman kita menggambarkannya itu ya cobalah digambarkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Bisa seperti itu. Contoh kehidupan sehari-hari itu kayak sholat gitu ya Pak? Ya, puasa. betul. Nah Pak, di pesantren kan tuh ada tuh yang namanya amalan-amalan. Kayak amalan Daud, amalan Rawat, itu bentuk takwa kita sama Allah juga nggak sih Pak? Ya mungkin itu jalan kita. Soalnya takwa itu kan memang benar dari keimanan, dari hati kita gitu kan. Dari hati kita muncullah di situ ada satu keinginan untuk menjalankan perintah Allah. Lah bentuk kita puasa, bentuk kita banyak zikir kepada Allah. Itu adalah satu-satu jalan untuk menjadikan hati kita itu menjadi hati yang bersih. Dan
dan kita melakukan takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ini akan digerakkan oleh hati kita yang bening lewat jalan itulah bagaimana kita membersihkan hati dengan mujahadah, puasa dan lain sebagainya itu. Nah Pak, hukum takwa itu wajib apa gimana? Bagi orang muslim ya Pak, wajib pastinya itu. Alasannya tuh Pak, kenapa kok wajib gitu? Ya alasannya sendiri karena ya kita gambarkan gini, orang hidup di dunia itu kan apa coba Mbak Dinda, apa kita hidup di dunia apa? Pastinya kan mencari ridho daripada Allah. Itu kita mencari ridho kepada Allah, di situ adalah perlu dengan adanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Secara otomatis kan kita ingin ridho Allah, berarti kita harus takwa kepada Allah. Secara otomatis kan wajib. Mungkin dalilnya sudah diterangkan di surat apa ya, Al-Baqarah itu. Al-Baqarah yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhir ya. Itu adalah satu kewajiban bagi seorang muslim untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke permisa, ini Pak Mildan sudah menjelaskan takwa itu apa. Dan nih permisa, jangan kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi setelah yang satu ini kita ada session tanya jawab. Jangan kemana-mana, tetap di Tabasam Tanya-Tanya Bab Islam. Kembali lagi di acara kesayangan Anda, Tabasam. Tanya-Tanya Bab Islam. Nah, gimana nih Pak, tanda-tanda orang yang bertakwa itu seperti apa? Tanda-tanda ya. Ya mungkin Mbak Dinda, pertama saya gambarkan. Mungkin kita bisa melihat di situ membedakan antara ini orang ini perempuan atau laki-laki. Kan itu. Ya memang benar. Penting kita mengetahui tanda-tanda di situ dikatakan dia bertakwa, dia tidak bertakwa. Karena itu kan sebagai tolak ukur kita. Kita itu termasuk orang yang bertakwa atau bukan? Itu. Makanya kita ya misal perempuan di situ memakai kerudung, terus cantik itu perempuan. Terus laki-laki memakai peci, terus ganteng, itu laki-laki kan itu. Nah, takwa sendiri itu mempunyai beberapa ciri yang mana dikatakan dia bisa dikatakan orang yang bertakwa. Ya salah satunya adalah ketika memang di situ orang tersebut adalah apa? Mengerti tentang ilmu agama. Orang di situ dikatakan takwa kalau dia sudah tahu apa itu takwa, terus ilmunya takwa itu bagaimana. Dan juga tentunya orang yang mempunyai ilmu itu pastinya tahu bagaimana ketakwaan daripada nabi-nabi, ketakwaan daripada apa ulama-ulama dan lain sebagainya. Yang pasti adalah ciri orang tersebut dikatakan takwa adalah ketika dia itu apa? Mempunyai ilmu agama yang apa? Untuk menjadikan perhiasan ilmu di dalam dirinya. Kan dalam takwa itu ada tingkatan takwa yang tertinggi, takwa yang terendah, ada takwa yang tengah-tengah. Di situ adalah apa? Cirinya orang bertakwa itu adalah dia mempunyai ilmu agama. Mungkin itu yang lebih penting. Ada juga apa? Menegakkan sholat. Itu ya. Sholat 5 waktu ya. Sholat ini kan ada yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Salat ini sebagai jaga ataupun pondasi daripada agamanya. Keimanan seseorang ini runtuh ketika memang di situ tidak ada jaganya. Ya begitupun ketakwaan kita kepada Allah. Orang kalau nggak pernah sholat, dia berarti kan tidak mempunyai satu pondasi. Ibarat rumah ya. Gitu. Kalau rumah ini kan kalau
rumah aja, nggak atapnya aja, nggak ada apa pondasi, nggak ada tiangnya, itu kan pastinya otomatis ambruk. Begitupun dengan ketakwaan seseorang. Kalau dia nggak pernah sholat, nggak pernah menegakkan sholat, nggak pernah beribadah kepada Allah, itu kan seperti halnya kita rumah tadi itu, bagus nih atapnya, tapi akhirnya ambruk juga. Begitu pun seseorang, betul, menegakkan sholat itu ciri yang kedua, terus menjauhi maksiat, atau terus dia mempunyai bekal ketika untuk akhiratnya nanti. Karena bagaimanapun kita ya hidup di dunia ini ya nggak kerasa lah ya, mungkin Mbak Adinda, Mbak Syarifah baru berapa tahun kita? Baru berapa ya? 3 tiga tahun nggak hidup di dunia ya. Udah 18 ya 18 ya 18 tahun ya 18 tahun itu nggak kerasa sekarang. Makanya gitu kadang orang itu apa nggak pernah menyiapkan ketika apa bekal ketika di akhirat nanti. Jadi cirinya orang bertakwa dia pasti mengutamakan ketika mati itu dia mau apa, membawa apa, seberapa besar amal yang sudah dia kumpulkan ketika di dunia ini untuk bekal di akhirat. Itu adalah ciri yang apa, nomor 4, dia selalu memikirkan bekal nanti ketika di akhirat. Dan satu lagi untuk cirinya orang yang bertakwa itu adalah dia senang menyedekahkan sebagian daripada hartanya. Itu adalah bentuk syukur bagi seorang bahwa memang rezeki itu sudah dari Allah. Dan cirinya itu orang yang bertakwa itu ya berapa rezeki yang sudah diberikan oleh Allah itu diberikan untuk sebagai bentuk rasa syukur yang baik di situ dia ketika sempit ataupun lapang. Ya misal kalau Mbak Syarifah ini kalau misal nih saya cuma punya uang berapa? 10.000 gitu. Dihitung nanti kalau orang apa kurang ketakwaannya, kurang imannya itu kadang 10.000 dihitung-hitung dulu. Buat beli gorengan 3.000, buat beli apa perlengkapan rumah, ya apa berat kita untuk bersedekah itu. Tapi kalau orang memang udah bertakwa kepada Allah, berapapun apa harta yang dia punya, maka itu nanti diberikan gitu. Terus hukumnya orang yang Islam tapi kurang paham sama ilmu agama gimana? Orang yang Islam, nah itu makanya ada syariat fikih yang mengatakan apa, orang kemakfuan seseorang di situ bisa dikatakan dia sah beribadah ketika memang di situ sekitar daerahnya itu kurang orang yang mengetahui ilmu agama. Di situ ya ilmu yang ada ya itu kita gunakan gitu. Tapi kalau batasan di situ pengetahuan bagaimana dia mencari ilmu pengetahuan tentang ketakwaan, kan banyak nih ya kiai-kiai, kita datang kepada ustadz-ustadz, tambah lagi sekarang udah sosial media sudah di mana-mana, bukalah pengajian yang di situ gitu. Tapi jangan, hati-hati, kita jangan apa salah pilih pengajian juga gitu. Ya salah satunya lewat itu, kita datang ke pengajian, ya mungkin masa pandemi ini belum mulai ya pengajian banyak, tapi ya lewat seperti pengajian online ataupun di situ ya memang berbeda antara pengajian online dan juga datang ke pengajian langsung. Ikutlah muslimatan, ya Mbak Dinda bisa ikut muslimatan NU ataupun fatayat itu banyak sekali lah kalau di luar sana. Itu cara kita mengetahui tentang bagaimana keilmuan keagamaan kita itu bertambah gitu. Baru sosial media udah banyak lah ya, nanti besok saya tak pengajian nggak apa-apa. Berarti ada pengajian yang menyesatkan? Bukan berarti menyesatkan di situ, cuman kan kadang setiap orang di situ apa memahami dalam setiap penerapan ilmu yang digunakan itu berbeda-beda. Gini nih Pak, cara membedakannya yang misalnya itu ya kayak sekita gitu, kayak sealiran sama kita sama yang enggak, kan kita nggak bisa bedain tuh Pak. Gimana tuh bedain? Ya salah satunya kita lewat itu, kita mempunyai pegangan teguh ataupun kita kan tabe ya. Kalau ilmu alfa itu yang mengatakan apa, kita itu sebagai murid selalu ikut dengan apa yang dikatakan oleh seorang guru itu. Berarti bagaimana kita mencari nanti memilah-milih?
ketika kok perbuatan tersebut ini bertentangan dengan guru kita di awal, maka itu jangan ikuti. Nah, kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh guru kita. Baik di situ kita dalam berdakwah kita harus lemah lembut, kita mencari apa ridho, tasnya ridhonya Allah. Nah, terutama kita sebagai seorang santri ataupun orang itu ikut dengan apa kata guru kita yang awal tadi itu. Nah, apalagi nanti besok wah banyak sekali aliran-aliran itu. Oke nih Pak, ada yang tanya lagi tentang kan manusia adalah makhluk lemah yang tidak mengerti apa-apa. Di hadapannya Allah juga membutuhkan karunia, ampunan, rahmat dari Allah. Tanpa rahmat dan karunia, pasti manusia tidak bisa bertahan hidup. Bahkan tidak ada di permukaan bumi ini. Dah, kenapa bisa begitu tuh Pak? Ya memang karena kita hidup di dunia ini sudah apa? Skenario ini sudah dijadikan ataupun sudah dibikin oleh Allah. Karena apapun ya kita ingatlah apa tentang pelajaran akidatul awam itu yang apa sifat wajibnya Gusti Allah. Jadi salah satunya adanya Allah itu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits yang ada berapa? 20 apa? 25 ya? 20 apa 20? 20 sifat wajibnya Gusti Allah. Nah, itu bentuk daripada wujud gitu lah. Wujudnya Allah itu. Ya salah satunya manusia bisa hidup. Alam semesta ada. Kemudian hewan-hewannya juga hidup. Itu adalah bentuk daripada bahwa Allah itu adalah wujud. Lah kuasanya Allah. Nah itu. Manusia ini bisa hidup. Manusia ini bisa berkecukupan. Ini karena memang apa? Kudrat ataupun kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gambarnya gini lah. Mbak Syarifah, Mbak Dinda pernah kecil kan? Pernah. Ya pernah. Itu kan dari berangkang kita kan. Dari berangkang ibaratnya belum bisa jalan, belum bisa apa? Belum bisa berjalan, belum bisa lari. Itu kan lewat apa? Pembelajaran ataupun orang tua selalu membimbing, orang tua selalu mengajari ini loh berjalan seperti ini. Begitupun manusia. Allah ini mulai kita dari kecil sampai besar itu Allah sudah menuntun kita. Oh kamu itu saatnya sekarang berjalan, saatnya kamu berkecukupan, saatnya kamu di situ mempunyai apa kebebasan dalam kehidupan kamu. Tapi jangan lupa di situ apa semua itu pemberian daripada Allah. Itu anak kecil itu kan kalau kecil nggak bisa dia langsung lari, nggak bisa dia langsung berjalan. Begitupun manusia. Manusia itu mulai dari kecil sampai besar. Ini semua itu apa? Pemberian daripada ataupun karunia daripada Allah. Ya, itu kita tanpa menyadari kan, tahu-tahu kan udah besar aja. Mbak Dinda udah bisa lari, Mbak Syarifah udah bisa apa? Berjalan. Tapi kita nggak pernah ingat dulu ketika kita masa bayi itu. Gitu. Oke pemirsa, nggak kerasa nih kita sudah 30 menit menemani Anda. Sebelum kita tutup nih, Pak Wildan boleh salam-salam untuk keluarga atau untuk siapa gitu? Untuk harapan Harapan Pak Wildan. Ya, untuk salam aja buat keluarga di rumah. Kemudian udah lama nih nggak berjumpa. Kita cuma lewat apa? Sosial media, lewat video call ya. 1,5 tahun nih saya belum ketemu keluarga. Ya mudah-mudahan diberikan kesehatan di rumah, diberikan kelancaran semuanya. Juga teman-teman alumni, teman-teman semuanya tetap dijaga kesehatannya. Dah, terima kasih. Nah, gimana nih? Udah paham kan apa yang dijelaskan Pak Wildan tadi? Oke pemirsa, terima kasih telah menonton Tabasam. Tunggu episode selanjutnya dengan narasumber yang lebih istimewa. Tetap di Tabasam, tanya-tanya bab Islam.